Halo teman-teman semua, selamat siang. Nama saya Adi Indrawan. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang sedang berkuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta. Saat ini saya mengambil prodi Food Business Technology atau Teknologi Bisnis Pangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi nih dengan teman-teman semua terkait pengalaman saya membaca buku. Wah, kok membaca sih gitu ya? Karena gini, saya sempat membaca salah satu hasil PISA bahwasannya minat baca di Indonesia amatlah rendah, yaitu 1 dari 1.000 orang. Ini sangatlah memprihatinkan. Maka dari itu, dengan adanya video ini, saya sebenarnya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua, atau saya tidak bermaksud untuk mengajari ya, atau seperti apa. Di sini saya hanya mau berbagi pengalaman saya terkait apa sih yang saya dapat ketika membaca buku. Oke? Nah, saya akan menceritakan background saya SMA. Jadi saya dulu SMA di salah satu SMA di Bali ya, saya tidak perlu menyebutkannya. Jadi di sana saya bergabung ke salah satu organisasi, di mana organisasi ini fokusnya ke perpustakaan. Di organisasi ini saya belajar terkait bagaimana caranya kita bisa memanajemen buku, bagaimana kita bisa menyusun buku di rak-rak yang tepat. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberikan fasilitas terbaik atau memberikan service yang terbaik terhadap siswa-siswa di SMA saya dulu. Nah, selain saya ikut organisasi ini, tentunya saya juga bisa mendapatkan kesempatan yang besar untuk bisa melihat apa saja buku-buku yang ada di perpustakaan. Saya pun akhirnya memutuskan untuk mempelajari berbagai buku. Namun sayangnya buku yang saya pelajari adalah buku yang berhubungan dengan sains, seperti matematika, kimia, fisika, biologi. Jadi jarang banget saya baca buku terkait novel ataupun buku-buku lainnya gitu ya. Nah, ketika kuliah sekarang, saya menyadari bahwasanya membaca buku di luar eh, akademik juga tidak kalah penting untuk bisa menunjang pikiran kita. Karena saya yakin apa yang saya pelajari atau apa yang saya baca sekarang ini, kalau tidak bermanfaat sekarang, suatu saat nanti di masa depan pasti bisa menunjang kebutuhan saya seperti itu. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Ketika saya membaca buku, tentunya itu akan menambah wawasan kita. Karena kita ketahui bahwasannya ketika kita membaca sebuah buku, sebenarnya kita sudah berkomunikasi dengan penulis ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana isi pikiran penulis dan apakah itu berhubungan dengan kita atau tidak. Oke, kita jadi tahu bagaimana pandangan penulis terhadap satu hal. Misalnya saya baca buku terkait Simple Trading, Simple Investing karya Pak Ryan Filbert. Ini buku ngejelasin terkait investasi dan trading ya. Jadi saya bisa mempelajari bagaimana pandangan Pak Rian terhadap investasi atau trading itu seperti apa. Jadi tentunya dengan kita membaca berbagai genre buku yang berbeda, itu secara tidak langsung akan menambah wawasan kita. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah mengurangi stres, tentu. Karena kalau misalnya kita membaca buku, apalagi kita membaca buku yang kita sukai, misalnya teman-teman lagi jatuh cinta, misalnya membaca buku terkait cinta, itu tentunya akan membuat teman-teman makin semangat gitu ya. Itu ambil contoh kecilnya. Itu juga akan mengurangi stres ya teman-teman semua. Jadi mungkin banyak orang mikir, wah ngapain saya harus baca buku gitu ya. Baca buku itu kan bikin kita makin stres karena informasinya itu terlalu berat. Namun kalau misalnya informasi yang kita dapat itu kita sukai, saya rasa itu malah membuat kita bisa menurunkan tingkat stres kita gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mencegah insomnia. Ini jelas penting. Biasanya kita, dulu saya juga sama sih, mungkin sekarang juga sering gitu juga. Saya biasanya sebelum tidur, saya ngecek HP dulu, main media sosial gitu ya. Padahal kebiasaan itu tentunya buruk bagi saya. Karena apa? Karena kalau misalnya saya membiasakan hal itu terus, itu akan mengganggu otak saya untuk bisa tidur, untuk bisa beristirahat. Jadi mulai sekarang saya biasanya membiasakan diri sedikit tidaknya membaca buku 15 menit sebelum tidur. Ya, agar apa? Agar mata saya tidak terkena sinar radiasi biru ya, yang bisa menghambat tidur saya itu seperti apa. Oke, jadi dengan kita membaca buku, saya merasakan sendiri saya lebih mudah tidur ya, daripada saya menghabiskan waktu untuk scrolling media sosial atau melihat informasi-informasi yang tidak penting lewat gadget saya. Oke, kemudian yang keempat adalah mencegah Alzheimer. Ini saya rasa juga tepat ya. Alzheimer itu kan kalau tidak salah penyakit yang disebabkan karena sesuatu yang dapat menurunkan tingkat fokus atau mengurangi ingatan kita ya. Biasanya Alzheimer atau demensia ini dialami oleh orang-orang yang memiliki usia
lanjut ya, atau sudah lansia atau sudah cukup tua. Jadi dengan kita membaca buku, ini adalah salah satu bentuk kita mengantisipasi terjadinya yang namanya Alzheimer di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita maksudnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan fokus. Selama kita membaca, misalnya saya ambil contoh buku yang sama yang tadi, yaitu Simple Trading, Simple Investing ini, selama saya membaca buku ini, saya mengalokasikan waktu saya misalnya 30 menit untuk membaca beberapa halaman. Otomatis saya akan terus fokus ngebaca satu buku ini. Oke, saya jauhkan gadget saya ketika saya membaca. Jadi ini mampu melatih fokus kita. Karena kadang-kadang ketika kita melakukan aktivitas diikuti oleh adanya gadget, kadang-kadang itu juga bisa mendistraksi pikiran kita. Jadi dengan membaca salah satu bentuk latihan kita bisa meningkatkan fokus kita. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas memori. Ini mungkin memori ini lebih berhubungan dengan Alzheimer tadi ya. Karena kalau misalnya kualitas memori kita baik, saya rasa kita akan bisa mengantisipasi terjadinya Alzheimer dalam pikiran kita, dalam otak kita. Oke. Jadi di dalam otak kita ada yang namanya neurotransmitter ya. Saya sempat baca di salah satu buku terkait neurotransmitter. Jadi neurotransmitter ini itu akan terbentuk ketika kita sering berpikir, ketika kita sering menggunakan otak kita. Seperti otot. Otak itu katanya ya, kerjanya seperti otot. Otot itu bisa membesar ketika otot itu diberikan stres dengan cara diberikan beban. Kalau pikiran kita tidak dikasih beban, otomatis pikiran kita tidak akan membesar. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi neurotransmitter ini kan ibaratnya sebagai alat transportasinya informasi. Misalnya saya mau bawa barang dari Jakarta ke Bandung misalnya. Terus saya melihat transportasinya kurang baik. Misalnya tidak ada jalan yang memadai, kemudian alat transportasinya juga kurang memadai juga, maka barang tersebut tidak akan dibawa ke Bandung dengan waktu yang tepat atau secara efektif. Jadi kurang efektif kan jadinya. Namun ketika saya sudah memiliki alat transportasi yang tepat, terus jalan dari pemerintah sudah memadai, maka itu akan mempercepat arus pengantaran barang. Ini juga bekerja dalam otak kita. Semakin kita sering membaca, maka alat transportasi informasinya juga akan makin baik seperti itu. Otomatis pengantaran informasinya pun akan lancar. Jadi saya rasa membaca buku ini tidak sekedar untuk mendapatkan informasi, tapi masih banyak hal yang kita dapatkan selain mendapatkan informasi itu sendiri. Ketika saya membaca buku ini misalnya salah satunya, tidak hanya terkait strategi trading atau investing yang saya dapat, tapi lebih dari itu. Oke, jadi membaca tidak sesederhana apa yang kita pikirkan. Jadi itu saja merupakan pengalaman saya yang saya dapat ketika membaca buku. Ada 6 ya. Yang pertama adalah menambah wawasan, yang kedua mengurangi stres, yang ketiga mencegah insomnia, yang keempat mencegah Alzheimer, yang kelima meningkatkan fokus, kemudian yang keenam adalah meningkatkan kualitas memori. Oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau misalnya teman-teman itu memiliki yang namanya memiliki yang namanya pengalamannya atau memiliki yang namanya sedikit tips terkait membaca buku, teman-teman bisa share di kolom komentar. Jadi sebenarnya video ini tidak dibuat untuk mengajari ya, sekali lagi. Di sini saya sebagai mahasiswa hanya ingin berbagi terkait pengalaman saya membaca buku. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki informasi lebih atau memiliki yang namanya saran, masukan, bisa ditulis di kolom komentar. Saya dengan senang hati mau belajar dari teman-teman. Sekian video saya, terima kasih, sampai jumpa. Selamat siang.